COVID-19 saat ini memang masih mewabah di berbagai belahan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri bahkan meminta para pemimpin negara untuk terus mengambil tindakan yang tegas guna mencegah semakin banyaknya korban dan penularan virus tersebut. Dalam beberapa waktu belakangan, muncul sebuah istilah baru yaitu herd immunity di dalam dunia kesehatan. Istilah ini tentu masih terdengar asing bagi banyak orang meskipun disebut-sebut dapat memperlambat penyebaran virus. Walau demikian, masih banyak juga yang meragukan hal tersebut. Dibandingkan kita harus berspekulasi dan menebak-nebak, ada baiknya kita paham lebih dahulu mengenai herd immunity agar tidak keliru. Apa itu sebenarnya herd immunity? Herd immunity adalah suatu konsep dalam upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan mengandalkan vaksinasi ataupun imunitas alami tubuh. Imunitas tubuh secara alami didapatkan oleh orang-orang yang terinfeksi dan berhasil sembuh dari suatu virus sehingga tubuhnya membentuk antibodi dan lebih kebal terhadap virus tersebut. Jadi semakin banyak orang yang sembuh dari suatu virus, semakin sulit pula untuk virus tersebut kembali menyebar. Herd immunity ini dapat tercipta melalui dua cara, yaitu penyuntikan vaksin dan cara alamiah. Vaksin akan disuntikan kepada kita sebagai upaya pencegahan. Kekebalannya sendiri muncul karena vaksin yang disuntikan dan membuat virus tidak menjangkiti orang lain. Sementara itu, cara lainnya adalah dengan cara alami. Cara ini tercipta saat sekelompok orang sudah banyak terkena virus dan membuat orang lainnya menjadi lebih kebal hingga bisa memutus penyebaran virus tersebut. Dalam kasus corona atau COVID-19 ini, memang belum ditemukan adanya vaksin yang bisa menangkal penyebaran virus. Sehingga cara yang lebih memungkinkan untuk menjalani herd immunity adalah dengan cara alamiah. Cara alamiah sendiri dilakukan dengan membiarkan corona menginfeksi sebagian masyarakat di beberapa wilayah sehingga herd immunity akan tercipta secara mandiri. Mengapa begitu? Ketika banyak orang yang kebal, virus akan semakin sulit menemukan inang yang rentan dan penyebaran akan berhenti secara alami. Dalam suatu konsep pasti akan ada dampak positif maupun negatif, begitu pula dengan herd immunity. Bila diterapkan pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dampak positifnya kehidupan dapat berjalan normal seperti sebelumnya dan ekonomi perlahan-lahan akan kembali pulih. Sedangkan dampak negatifnya pasti akan terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 dan akan menimbulkan banyak korban jiwa, khususnya lansia, karena sistem imunitas yang kurang baik, berbeda dengan sistem imunitas usia produktif. Lepas dari herd immunity memiliki positif dan negatifnya, lebih baik kita mengikuti anjuran pemerintah ya friends untuk saat ini, yaitu dengan cara menerapkan social distancing. Pakai selalu perlengkapan bila mau keluar rumah dan selalu jaga kesehatan. Saya Mega untuk kita review.